Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan memaparkan tugas yang telah kita kerjakan yang berjudul Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Ekonomi Islam. Saya Habibah Arshimajida dengan NIM 029. Saya Sagita Febi Wulandari dengan NIM 039. Saya Putri Aulia dengan NIM 040. Pemerintah dalam perekonomian. Negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan serta aktivitas ekonomi. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas, didasarkan pada orientasi untuk mensejahterakan masyarakat umum. Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta tatanan hidup yang baik bagi seluruh masyarakat. Mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat. Dalam Islam, pemerintah adalah agen dari Tuhan atau khalifah yang sekaligus juga merupakan ulil amri yang mengurus keperluan umat. Partisipasi pemerintah dalam ekonomi. Di sini terdapat dua perspektif, yaitu perspektif konvensional dan perspektif Islam. Pada perspektif konvensional terdapat teori klasik yang menyatakan tidak ada campur tangan dari pemerintah karena adanya invisible hand. Perekonomian akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar untuk berada dalam keseimbangan atau equilibrium. Teori Keynes menyatakan perlunya ada partisipasi pemerintah untuk memandu, memperbaiki, dan melengkapi operasinya dalam aspek-aspek tertentu. Pemerintah memiliki otoritas penuh dalam menjalankan roda perekonomian. Di perspektif Islam yang pertama, pemerintah berperan untuk menyelamatkan ekonomi dan aspek lain kehidupan muslim dari semua bentuk kejahatan. Yang kedua, pemerintah mempunyai hak untuk ikut campur dalam kepemilikan pribadi demi mempertahankan kepentingan sosial, tetapi tidak mempunyai hak penuh. Yang ketiga, dapat melakukan rasionalisasi dengan kegiatan ekonomi melalui konsep fardu kifayah. Yang keempat, pemerintah Islam bertanggung jawab untuk menjamin semua kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dan yang terakhir, melindungi lingkungan ekonomi agar konsisten dengan nilai dan prinsip Islam. Selanjutnya, fungsi pemerintah. Yang pertama ada spiritual upliftment, yaitu menciptakan bagaimana caranya untuk menanamkan nilai-nilai spiritual Islam. Kedua, yaitu sistem pendidikan dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, yaitu menegakkan hukuman yang telah ditentukan untuk setiap pelanggaran, aturan, dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada material development, yaitu mencantumkan 5 kebutuhan dasar yang akan memaksimalkan kesejahteraan material, yaitu 1. Pendidikan dan pelatihan, 2. Ketenaga kerjaan, 3. Makanan dan sandang yang memadai, 4. Rumah yang nyaman, 5. Menyediakan lingkungan yang sehat. Selanjutnya, peran pemerintah. Peran pemerintah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada peran distribusi, yaitu pemerintah berperan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat.
Yang kedua ada peran alokasi. Pemerintah berperan dalam menyediakan alat-alat ekonomi yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat dihasilkan oleh sektor swasta, seperti dalam penyediaan jalan, rumah sakit, sekolah, dan keamanan. Yang ketiga ada peran stabilisasi, yaitu perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor privat, karena akan sangat rentan terhadap guncangan keadaan yang menimbulkan pengangguran dan inflasi. Selanjutnya ada intervensi pemerintah. Intervensi ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, regulasi pelarangan jual beli barang yang diharamkan secara syar'i. Contohnya minuman keras. Yang kedua, regulasi yang melarang semua bentuk dan jenis manipulasi dalam semua aktivitas ekonomi. Yang ketiga, regulasi yang melarang peredaran makanan, minuman, atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan umum. Keempat, regulasi yang melarang permainan terhadap kepentingan dan harta manusia secara umum, kebun-kebun yang menjadi sarana pelayanan umum, dan berbagai fasilitas lainnya. Kelima, regulasi pelarangan pekerjaan pada sektor yang diharamkan, seperti praktek prostitusi atau perjudian. Yang keenam, regulasi yang membatasi produksi komoditi yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. Negara harus mengatur agar para produsen memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah harus mengatur harga yang adil bagi produsen dan juga kepada konsumen. Berikutnya ada kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah suatu instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah, yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi, banyaknya kesempatan kerja, inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Al-Quran memang tidak memberikan perincian terkait kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Akan tapi, ada beberapa ajaran ekonomi yang terekam dalam sejarah dan sunnah sebagai pengarahnya. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga akan berguna dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga mampu menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Adapun jenis dari kebijakan fiskal meliputi pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran otomatis, dan anggaran belanja seimbang. Adapun sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan Islam pada zaman Rasulullah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada instrumen penerimaan pemerintahan Islam. Dari kaum muslim ada zakat, wakaf, sedekah. Dari kaum non-muslim ada jizyah, harza, pinjaman, usur. Dan yang terakhir dari sumber lainnya ada hadiah, fai, ganimah, uang tebusan, dan pinjaman. Berikutnya ada pengeluaran pada pemerintahan Islam. Yang pertama ada biaya pertahanan seperti persenjataan, yang kedua kepada yang berhak menerimanya, dan yang ketiga bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. Berikutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secara stabil melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif yang digunakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar dan kebijakan moneter kontraktif yang digunakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Adapun instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam antara lain yang pertama ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka berarti pengendalian peredaran uang yang dilakukan dengan membeli surat berharga atau menjual surat berharga. Yang kedua ada common pool. Common pool merupakan langkah dalam bekerjasama yang mewajibkan setiap bank komersial untuk memisahkan sebagian deposit pada kadar tertentu untuk memberikan keringanan pada permasalahan likuiditas yang dihadapi oleh bank. Yang ketiga ada moral suasion. Moral suasion adalah diskusi yang dilakukan oleh para bank untuk membahas masalah yang kemudian direncanakan untuk mempermudah realisasinya. Yang keempat, ada lending ratio yang berarti qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Yang kelima, ada refinance ratio, yaitu pembayaran yang dilepaskan oleh bank sentral untuk bank komersial
sebagai elemen dari Qardul Hasan yang dibagikan oleh mereka. Yang keenam, ada rasio bagi keuntungan, yaitu pembagian keuntungan yang didasarkan pada rasio yang sudah disepakati bersama. Dan yang terakhir, ada Islamic Sukuk atau yang disebut dengan obligasi syariah. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang telah kita paparkan di atas dapat kita ketahui bahwa negara memang mempunyai kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan melindungi pertumbuhan serta aktivitas ekonomi. Pemerintah dalam ekonomi Islam akan memegang amanah dalam menjalankan tugas kolektif untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan maupun tatanan kehidupan yang baik untuk seluruh masyarakat sehingga akan mampu mencapai falah dan menciptakan maslahat. Tidak seperti pada ekonomi klasik dan Keynes yang terlalu membatasi intervensi pemerintah ataupun membebaskan intervensi pemerintah. Pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki hak untuk menjalankan atau tidak menjalankan intervensi yang dilihat dari suatu urgennya suatu kondisi. Adapun fungsi pemerintah terdiri dari spiritual upliftment dan material development. Bersama dengan itu, pemerintah juga mempunyai 3 peran dalam distribusi, alokasi, dan stabilisasi, di mana dalam menjalankan perannya, pemerintah dapat melakukan instrumen kebijakan fiskal ataupun moneter. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.